membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun kita sudah tahu bahwa Timnas Indonesia U23 ya berhasil menang dengan skor 2-0 dan mengalahkan Turkmenistan ya, dan juga hal ini bisa mengantarkan Indonesia ke putaran final Piala Asia U23. Tentu ini menjadi prestasi tersendiri bagi Sintayong, dan saya melihat ini memang mencetak sejarah. Sintayong ini sangat luar biasa menurut saya karena 3 tim kelompok umur ya, baik itu di kualifikasi Piala Asia U20 berhasil lolos, kemudian U23 ini lolos, dan senior pun juga lolos. Artinya level kita bisa melihat ya bahwa sebenarnya di sini kita bisa lebih baik ya untuk di tahun-tahun sebelumnya, dan menurut saya ini berkat bagaimana kualitas dan juga kapasitas pelatih Timnas Indonesia Sintayong dan juga kerja keras pemain itu sendiri. Nah, dua aspek ini menurut saya untuk saat ini dan untuk kedepannya ini patut diapresiasi, teman-teman. Oke, bukan berarti saya meninggikan atau melebihkan, tetapi itu memang sudah fakta, teman-teman ya. Dan oke, kita langsung saja teman-teman ya, langsung ke pembahasan. Saya akan mereview bagaimana sebenarnya kekuatan Timnas Indonesia melawan Turkmenistan ini, dan saya melihat memang ini bisa menjadi kelebihan kedepannya bagi Timnas Indonesia U23, dan juga ada beberapa evaluasi di sini. Namun di sini langsung saja saya akan masuk ke tactical board terlebih dahulu. Langsung saja teman-teman, saya sudah masuk ya, bahwa Sintayong ini memainkan beberapa nama yang memang ini menjadi kejutan ya. Mungkin awalnya sulit diprediksi bagaimana formasi dan juga strategi Sintayong dengan memasukkan nama-nama seperti Hoki Caraka menjadi starting ya, atau menjadi pemain utama, kemudian juga ada Komang Teguh. Nah, ini memang sedikit berbeda dibanding ketika melawan China Taipei, tetapi dengan gaya permainan Hoki yang memang selalu berani menjemput bola, kemudian selalu bisa menyulitkan lawan, kemudian dia tak henti-hentinya berlari untuk mengambil bola. Ini memang sangat luar biasa dan terbukti sekali Sintayong memainkan hingga 69 menit. Oke, di sini saya melihat langsung saja teman-teman. Saya melihat bahwa formasi Timnas Indonesia itu tetap ya, bahkan Marcelino dan juga Ivar ini sejajar. Nah, di 10 menit awal permainan Timnas Indonesia itu sangat tidak efektif sama sekali, karena memang di lini tengah saya melihatnya memang tidak hidup dengan posisi sejajar seperti ini. Nah, kemudian saya melihat antara Ivar dan Marcelino ini sepertinya langsung berpindah posisi menjadi Ivar yang sebagai gelandang bertahan ya. Kemudian di sini sebenarnya ada sosok Arhan Fikri yang tak terduga, biasanya dia menjadi defensive midfielder, dan juga di sini ada sosok Marcelino Ferdinand yang sebagai gelandang serang. Nah, dengan posisi ini saya melihat sosok Rafael Struijk, kemudian Arhan, kemudian Rio Fahmi, dia mulai menyebar teman-teman ya, dan juga Hoki Caraka. Oke, kemudian seperti ini. Nah, semua pemain-pemain Timnas Indonesia itu rata-rata naik semua teman-teman. Bahkan sosok Komang dan juga Rido itu juga menaik, hanya meninggalkan satu sosok yakni Elkan Bagot di tengah. Nah, tetapi saya melihat bahwa Elkan Bagot dan juga Rido ini juga sering bertukar posisi seperti ini. Rido lebih ke tengah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya melihat dari segi babak pertama di sini penampilan Indonesia ya, dengan beberapa build up serangan yang dilakukan oleh Turkmenistan. Memang Turkmenistan ini selalu menumpuk di tengah teman-teman. Ketika Indonesia menguasai bola dari Komang ke Ivar, Ivar ini kembali ke Bagot, dan Bagot ke Arhan. Nah, rata-rata Indonesia untuk babak pertama itu untuk menit 1 sampai 20 ya, itu selalu umpan-umpan pendek ketika di tengah, kemudian dari Hoki kembali lagi ke Marcel, kemudian Marcel ke bawah. Nah, seperti itu terus, karena memang Turkmenistan itu menjaga ketat semua pemain-pemain Indonesia, dan Indonesia wajar saja jika sosok Marcelino Ferdinand di sini mati ya, dimatikan untuk gerak dari Marcelino Ferdinand, sehingga di lini tengah itu memang tidak hidup sama sekali. Tetapi saya melihat untung saja sosok Marcelino Ferdinand ini mati, masih ada sosok Ivar Jenner yang mampu teman-teman di sini, kemudian dia berposisi di sini, bahkan dia juga bisa membantu Komang. Artinya bagaimana dia untuk mencari posisi itu sangat luar
biasa. Dan mungkin saya juga ingin mengajak diskusi kepada teman-teman semua. Menurut saya Ivar Jenner ini adalah pemain yang memang bisa menjadi man of the match di laga ini. Bagaimana menurut kalian mengenai permainan Ivar? Silahkan kalian nanti tulis di kolom komentar ya. Nah, Ivar Jenner ini sangat mobile sekali, bahkan ya saya melihat Shin Tae-yong ini menginstruksikan Ivar untuk memberitahu ke teman-temannya bahwa dengan lini tengah saja ini tidak bisa, makanya Ivar selalu memberikan umpan ke Komang ya. Ivar ini memberikan umpan ke Komang memberi umpan ke Rio Fahmi, dan ujung-ujungnya Rio Fahmi dan juga Arhan ini adalah otak di balik serangan dari timnas Indonesia di babak pertama, sehingga Hoki Caraka dan juga Rafael Struijk itu selalu merepotkan gawang. Dan saya melihat mulai di menit 20 hingga 45 menit permainan Indonesia mulai berkembang dengan sisi ya yang dimainkan oleh Shin Tae-yong itu dari Ivar ya, Ivar ke Rio Fahmi ke Arhan, baru Arhan mengumpan ke Hoki Caraka ataupun Rafael Struijk. Begitupun dengan sebaliknya, ketika Ivar memberikan umpan ke Bagot inilah yang menjadi otak serangan nantinya untuk diumpan ke Arhan Fikri. Arhan Fikri bisa maju untuk nantinya mengoper ke Marcelino, dan Marcelino bisa meneruskan ke Hoki ataupun ke Rafael. Nah, untuk babak pertama itu seperti itu teman-teman untuk permainan, karena Indonesia untuk di lini tengah ini ya pergerakannya sangat ditutup, semuanya sangat ditutup, bahkan pemain-pemain dari Turkmenistan ini menutup pemain Indonesia, bahkan ada yang 2 pemain menutup seperti ini. Nah, seperti ini artinya semuanya di sini ditutup 2 pemain, dan di sini hanya tinggal meninggalkan 1 pemain seperti ini. Nah, wajar saja jika permainan di babak pertama itu di menit-menit awal itu sangat sulit berkembang. Oke, tetapi dengan gol gol Ivar Jenner itu merubah keadaan, dan itu menjadi poin yang sangat bagus. Oke, kita langsung saja lanjut ke babak kedua. Mulai di babak kedua, di sini saya melihat teman-teman bahwa Indonesia ini tidak bermain dengan pemain sayap murni, dan saya melihat hanya sosok Rio Fahmi dan juga Arhan yang memang menjadi wing. Ternyata di sini dari Turkmenistan itu menggunakan formasi 4 back ya di belakang. Dan ternyata di sini saya melihat memang dari 4 back yang dilakukan oleh Turkmenistan ini itu ternyata juga belum berhasil, karena saya melihat dari sosok Rafael, kemudian Hoki Caraka, kemudian di sini ada sosok Marcelino, dia mampu untuk menjadi gelandang serang, kemudian di sini Arhan Fikri itu gelandang bertahan, dan di gelandang tengah mohon maaf, kemudian Ivar Jenner ini menjadi gelandang bertahan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk di lini tengah ya, peran dari Arhan Fikri ini memang sangat sentral. Jadi dari umpan dari Arhan Fikri dia ke kiri, kemudian dia kembali ke Ivar secara tiba-tiba juga bisa mengumpan ke sosok Rio Fahmi. Nah, ini terbukti ketika umpan dari Ivar Jenner ini ke Rio Fahmi seperti ini. Nah, ini lagi-lagi bagaimana insting dari sosok Ivar Jenner ini berhasil, sehingga sundulan dari Rio Fahmi dengan titik sempit ada 2 pemain dengan dia lolos, dan sundulannya pun saya melihat bahwa ini terkena mistar. Ini memang sangat luar biasa bagaimana kredibilitas dan juga mentalitas dari sosok Ivar Jenner yang sangat luar biasa. Dan Arhan dan juga Ivar ini permainannya hidup ya, dan saya melihat Arhan dan juga Ivar ini selalu berganti posisi karena memang keduanya ini memiliki kesamaan yang sangat luar biasa. Nah, Komang ikut maju hanya tinggal 2 back, dan saya melihat bahwa lini serang dari timnas Indonesia itu sangat hidup sekali, sehingga awalnya memang di babak pertama kita sering menyisir dari sisi samping seperti ini, kemudian ada sosok Rafael yang selalu membuka ruang untuk meminta bola ya. Di babak kedua ini sangat luar biasa sekali, lagi-lagi sosok Ivar Jenner di sini dia sebagai pemantul, baik itu ke belakang kemudian ke tengah ataupun ke depan. Nah, ini memang sosok dari Ivar Jenner lagi-lagi ini menjadi nilai plus tersendiri bagi timnas Indonesia, sehingga di babak kedua saya melihat permainan timnas Indonesia ini begitu mobile dan begitu hidup, dan ini membuat sebenarnya
apa yang menjadi kekurangan timnas Indonesia saat di babak pertama itu sudah bisa terbentuk. Sedangkan dari Turkmenistan ini semua pemainnya itu teman-teman ya, saya melihat di babak kedua ini malah sulit dia mengembangkan permainan, entah karena salah strategi atau memang pemain-pemain Indonesia semuanya itu di sini teman-teman menyerang. Nah, pemain-pemain Indonesia semuanya itu menyerang, sedangkan dari Turkmenistan walaupun mengandalkan 4 back ya, saya melihat ini tidak bisa, sosok Rio Fahmi ini tidak bisa dibiarkan sendirian, sehingga masih ada keronggaran atau kelonggaran di posisi. Nah, di sini maka dari itu Ivar ini sangat mudah, karena saya melihat Rafael itu berani menjemput bola, sehingga sosok Hoki Caraka itu selalu bebas. Dan saya melihat ketika Hoki Caraka itu diganti ya, Hoki Caraka itu diganti oleh Witan, kemudian Marcelino ini diganti Sananta, saya melihat posisi timnas Indonesia itu lebih memiliki daya gedor yang sangat tinggi dengan menempatkan Witan di sini ya, menggantikan posisi Marcelino, tetapi dia lebih ke depan karena nantinya akan sebagai pemantul, dan juga sosok Ivar Rafael Struijk ini juga di depan. Artinya Ivar kemudian Arhan Fikri ini selalu fokus dia di tengah, bahkan ini lebih condong ke depan, karena saya melihat untuk dari Turkmenistan ini hanya tinggal 2 dan 2 dibanding 3 Indonesia ketika Ridho masuk ya. Di sini Elkan Bagot siap menutup. Nah, ketika Elkan Bagot menutup, nah posisi Komang ini selalu dia pasti untuk antisipasi jika Elkan Bagot lepas. Artinya dari segi kedalaman back kita sudah bagus, dan ditambah lagi kejenuisan sosok Ivar untuk membawa bola ke kanan ke kiri ini memang sangat luar biasa, dan ini sudah terbukti bagaimana Ivar ini menjadi man of the match ya menurut saya di pertandingan ini. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman tentang permainan Indonesia? Apakah kalian setuju jika pertandingan ini ya timnas Indonesia berkembang lebih baik, dan apakah kalian yakin nantinya Indonesia dengan permainan seperti ini mampu untuk bersaing di level Asia, terkhusus di U23? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.